Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Alfa Ritmit Salina NIM K33180111, Vivi Widya Rafida NIM K33180027, Imam Hafizi NIM K331835, Nila Arya Saputri NIM K331853. Di sini kami akan mempresentasikan praktikum berjudul Elektrokimia bersama NERS yang bertujuan mengukur potensial sel elektrokimia dan menguji persamaan NERS. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu rangkaian alat elektrokimia, beker gelas, labu ukur, dan corong kaca. Bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu lempeng Zn, lempeng Cu, larutan ZnSO4, larutan CuSO4, Aquades, dan larutan NH4Cl. Langkah kerja pada percobaan ini pertama, menyusun rangkaian alat elektrokimia seperti pada gambar. Kemudian menyiapkan lempeng Zn dan lempeng Cu, lalu menyiapkan larutan ZnSO4 0,5 m dan larutan CuSO4 0,5 m dimasukkan ke dalam gelas beker. Lalu mengukur harga potensial yang dihasilkan, kemudian mengganti konsentrasi ZnSO4 dan larutan CuSO4 yang berbeda konsentrasinya, kemudian menentukan potensial standarnya atau NO selnya, terakhir membuktikan persamaan NERS. Hasil pengamatan yang diperoleh pada konsentrasi CuSO4 1 molar dan konsentrasi ZnSO4 1 molar didapatkan NO sel 0,7. Pada saat konsentrasi CuSO4 0,5 molar dan ZnSO4 1 molar, NO selnya 0,6. Konsentrasi CuSO4 0,25 molar dan konsentrasi ZnSO4 1 molar didapatkan NO sel 0,8. Konsentrasi CuSO4 1 molar, konsentrasi ZnSO4 0,5 molar didapatkan NO sel 0,9. Terakhir, pada konsentrasi CuSO4 1 molar dan konsentrasi ZnSO4 0,25 molar didapatkan NO sel 0,8. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan NO sel rata-rata yaitu 0,71 volt dan NO sel menurut teori berdasarkan reaksi di anoda dan di katoda didapatkan NO sel 1,1 volt. Perkenalkan, nama saya Vivi Widya Rafida, NIM 27. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai dasar teori yang digunakan dalam percobaan. Prinsip dasar dari percobaan ini adalah reaksi kimia dapat menghasilkan energi atau menyerap energi. Pertukaran energi yang terjadi dapat diubah dalam bentuk energi listrik. Elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi menjadi energi kimia menjadi energi listrik dan perubahan energi listrik menjadi energi kimia dalam rangkaian yang dinamakan sel elektrokimia. Dalam sel elektrokimia, energi listrik yang dihasilkan dengan jalan pelepasan elektron pada suatu elektroda atau oksidasi dan akan diikuti adanya penerimaan elektron pada elektroda yang lainnya yang mengalami reduksi. Elektroda yang melepaskan elektron dinamakan anoda, sedangkan elektroda yang menerima elektron dinamakan katoda. Sebuah sel elektrokimia sederhana yang menghasilkan energi listrik disebut juga sebagai sel volta. Skemanya dapat dilihat seperti pada PPT. Kemudian dari sel tersebut, elektron akan mengalir dari anoda ke katoda sehingga akan menimbulkan beda potensial antara kedua elektroda tersebut. Perbedaan potensial akan mencapai maksimum ketika tidak ada arus listrik yang mengalir. Perbedaan maksimal ini dinamakan potensial sel atau dikenal dengan E-sel. Persamaan yang menghubungkan konsentrasi dengan potensial sel. Bentuk persamaan NERS dapat dilihat pada PPT yang telah disajikan, di mana A pangkat C, A pangkat D, A pangkat A, dan A pangkat D adalah aktivitas yang dipangkatkan dengan koefisien reaksi. Sedangkan N yaitu jumlah elektron yang tertransfer pada reaksi, dan F adalah konstanta Faraday.
Kemudian dalam rangkaian sel volta terjadi reaksi sebagai berikut. Reaksi oksidasi Zn solid menjadi Zn2+ aqueous plus 2E, E0 selnya plus 0,76 volt. Kemudian reaksi reduksi Cu2+ aqueous plus 2 elektron menjadi Cu solid dengan E0 sel sama dengan plus 0,36 volt, dan reaksi totalnya menjadi Zn solid ditambah Cu2+ aqueous menjadi Zn2+ aqueous plus Cu solid dengan E0 sel plus 110 volt. Potensial standar sel adalah nilai daya gerak listrik sel yang besarnya sama dengan selisih potensial reduksi standar elektroda yang mengalami reduksi dengan potensial reduksi standar elektroda yang mengalami oksidasi, atau E0 sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi potensial sel yaitu konsentrasi, temperatur, tekanan parsial gas yang dikeluarkan, dan jenis zat yang direaksikan. Kemudian dalam percobaan ini digunakan pula direct volta untuk menentukan oksidator dan reduktor pada percobaan. Direct volta adalah direct yang menyatakan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya. Kegunaannya sebagai acuan apakah logam ini bisa bereaksi dengan ion logam yang lainnya atau tidak. Pada direct volta, semakin ke kanan maka unsur-unsur akan semakin mudah direduksi, sedangkan jika semakin ke kiri, unsur-unsur akan semakin mudah dioksidasi, semakin aktif dan sukar direduksi. Direct volta tersebut sebagai berikut, yaitu terdiri dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Selanjutnya adalah pembahasan. Larutan CuSO4 dengan elektroda Cu akan mengalami reduksi, dan larutan ZnSO4 dengan elektroda Zn akan mengalami oksidasi. Hal ini dikarenakan energi potensial dari Cu lebih besar dari energi potensial Zn, yaitu 0,34 lebih dari minus 0,76 volt. Sehingga reaksi yang terjadi pada percobaan kali ini adalah pada anoda, Zn solid menjadi Zn2+ aqueous plus 2 elektron dengan energi potensial sel plus 0,76 volt, dan pada katoda terjadi reaksi Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu solid dengan energi potensial sel 0,34 volt, sehingga reaksi sel pada percobaan kali ini adalah Zn solid plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu solid dengan energi potensial sel 1,1 volt. Berdasarkan perhitungan diperoleh NO sel 0,76 volt, sedangkan menurut teori, NO sel yang diperoleh adalah 1,1 volt. Persamaan Nernst yang diperoleh dari grafik yang menunjukkan NO sel versus E log konsentrasi Zn2+ per konsentrasi Cu2+ adalah Y sama dengan minus 0,0997 X plus 0,76 dengan R kuadrat sama dengan 0,1731. Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan teori, karena menurut teori seharusnya energi potensial sel yang dihasilkan adalah plus 1,1 volt. Hal ini mungkin dikarenakan larutan yang terkontaminasi tidak tepat dalam membaca voltmeter dan pengenceran yang kurang sempurna, sehingga mungkin berpengaruh terhadap energi potensial sel yang dihasilkan pada percobaan. Fungsi penambahan zat pada percobaan kali ini adalah NH4Cl sebagai jembatan garam yang menetralkan ion-ion di dalam larutan. Kemudian lempeng Zn sebagai elektroda negatif, lempeng Cu sebagai elektroda positif, larutan CuSO4 sebagai larutan elektrolit penyedia ion Cu, larutan ZnSO4 sebagai larutan elektrolit penyedia ion Zn.
voltmeter untuk mengukur beda potensial, variasi konsentrasi untuk mengetahui pengaruh konsentrasi, dan yang terakhir aquades sebagai pengenceran. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu: pertama, elektrokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan perubahan energi listrik menjadi energi kimia yang dinamakan sel elektrokimia. 2. Sel elektrokimia terdiri dari sel volta yang menghasilkan energi listrik dan elektrolisis yang membutuhkan energi listrik. Dan sel-sel standar adalah nilai daya gerak listrik sel yang besarnya sama dengan selisih potensial sel standar reduksi dengan potensial standar elektroda oksidasi. 4. Persamaan Nernst sel sama dengan N0 sel dikurangi 0,059 dibagi N ln konsentrasi Zn2 plus per konsentrasi Cu2 plus. Hasil percobaan yaitu N0 sel dari percobaan plus 0,76 volt, N0 sel teori yaitu plus 1,1 volt. Jadi percobaan tidak sesuai dengan teori. Reaksi yang terjadi pada anoda oksidasi ZnS menjadi Zn2 plus akui plus 2 elektron, N0 nya plus 0,76 volt. Katoda reduksi Cu2 plus akui plus 2 elektron jadi CuS, N0 selnya plus 0,34 volt. Reaksi total menjadi Zn plus Cu2 plus aqueous menjadi Zn2 plus aqueous plus CuS dengan N0 sel plus 1,1 volt. Notasi sel Zn2 plus Cu2 plus Cu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.